Halo Sobat Planner semuanya, selamat datang kembali di BEP, Best Eco Team Podcast. Nah, sebelumnya kenalin nih, aku Alivia Arsigirani dari staf Kementerian Ekonomi Kreatif Mahasiswa yang akan menemani kalian selama bincang-bincang bersama narasumber kita. Nah, nggak afdol rasanya kalau kita nggak perkenalan dulu nggak sih teman-teman? Mungkin narasumber aku boleh perkenalan dulu? Oke, halo semuanya. Perkenalin, saya Muhammad Nugraha Hadi Alkawarismi dari Fakultas Teknik Jurusan Informatika Angkatan 2023. Oke, bersama Kak Hadi, kita akan berbincang-bincang banyak nih tentang wirausaha dan lain-lainnya. Nah, sebelum masuk banget nih, aku mau tanya dong ke Kak Hadi, kesibukan kakak akhir-akhir ini tuh apa sih, Kak? Kesibukan saya sekarang tentunya sebagai mahasiswa, saya belajar, saya melakukan praktikum, terlebih saya di jurusan informatika, saya mulai belajar ngoding sedikit agar saya punya skill ke depannya di jurusan tersebut. Untuk di perusahaan saya, sekarang saya sedang mengerjakan proyek yaitu animasi dan short movie di Provinsi Banten. Oh gitu, keren ya teman-teman. Berarti Kak Hadi ini angkatan 2023 ya? Iya benar. Masih maba teman-teman. Nah, aku kepo nih Kak, boleh nggak sih spill dikit gitu? Gimana sih cerita awal kakak bikin perusahaan kakak itu? Oke, boleh. Jadi awal mula saya bikin perusahaan saya ini awalnya dari kelas 8 SMP. Yang dimana pada kelas 8 SMP itu saya bersama teman saya di kelas 8 itu melakukan lomba video pertama di Kota Serang. Nah, lomba video di Kota Serang seharusnya kami mendapatkan juara 2 di sana. Namun ketika hari pengumuman, panitianya itu kabur, nggak tahu kemana, hilang tanpa jejak. Sehingga pada lomba pertama itu kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan portofolio untuk bekal kita ke depannya. Yang dimana setelah dari lomba Kota Serang, ada info dari SMP kita bahwa ada lomba dari Nurul Fikri, itu skalanya nasional, dan alhamdulillah kita di situ mendapatkan juara 2. Dan sekaligus menjadi batu lompatan buat kita ke depannya. Setelah dari Nurul Fikri, kita mengikuti sekitar 5 lomba, dan dimana setiap lombanya itu hampir mengirimkan 4-5 video. Di 5 lomba tersebut, kita nggak pernah menang sama sekali. Nah, dari situ kita belajar. Untuk nextnya, kita bakalan ambil perlombaan yang sifatnya major, yang skalanya besar. Setelah dari situ, kita pertama kali mengambil perlombaan yang skalanya besar, yaitu dari Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah, di Universitas Negeri Jakarta kita mendapatkan juara 1 short movie. Dari Universitas Negeri Jakarta, kita juga mendapatkan juara 1 short movie dari Scooters ya, yang pengada beasiswa itu. Yang terakhir dan paling baru itu ada juara 2 dari Dispora Provinsi Banten. Sampai saat ini sih kita sudah mendapatkan 18 lomba nasional, alhamdulillahnya. Seperti itu, Kak. Wah, keren banget ya teman-teman. Udah ada 18 lomba nasional. Ya, betul. Nah, itu kan idenya panjang gitu ya, bertahap. Sebenarnya apa sih ide awalnya Kak Hadi nih untuk ikut lomba-lomba kayak gitu? Oke, saya bersama teman saya ini tertarik dengan audiovisual, terutama di videografi dan fotografi. Nah, awalnya kita nih dari organisasi dan komunitas kan. Dari organisasi dan komunitas kita udah berjalan sekitar 4 tahun. Di tahun keempat ini kita merasa kayaknya udah saatnya untuk dirubah menjadi agensi. Kita lebih serius lagi di bidang audiovisual, dan hingga akhirnya pertama kali kita memulai di agensi ini. Ada teman saya, rekan saya masuk dari Tangerang, dulunya satu SMP. Dia invest ke kita dengan bermodalkan 6 juta saat itu. Kita memulai dari foto produk di UMKM. Kita support UMKM. Ada 10 UMKM yang kita support saat itu. Sehingga UMKM tersebut bisa berkembang dengan foto yang kita kasih ke mereka. Kita foto mereka secara gratis, lalu kita kasih, mereka bebas menguploadnya dengan syarat tag IG kita. Nah, dari situ ada beberapa UMKM yang tertarik untuk selanjutnya foto produk lagi ke kita untuk memperbagus Instagram dan e-commerce mereka. Kayak gitu, Kak.
Oh, berarti usahanya ini sangat-sangat membantu UMKM kecil ya, berarti ya. UMKM kecil. UMKM kecil yang apa ya? Dalam promosinya kurang gitu ya Kak Hadi Promosinya ya? kurang. Oke, oke. Terus selain perusahaan yang Kak Hadi sekarang jalani nih, ada nggak sih perusahaan lain atau misalkan usaha sampingan yang misalkan Kak Hadi lakuin juga? Untuk usaha sampingan tentunya kita sekarang lagi nyiapin big plan yang belum bisa saya kasih tahu sekarang. Namanya juga big plan ya kan. Oke. Mungkin bisa ditunggu aja nanti tanggal rilisnya. Oke, ditunggu banget ya kayak Tunggu, tunggu siap. rilisnya. Oke, bakal kita promosiin juga. Nah, terus selanjutnya, Kak Adi ini kan punya banyak ini ya pasti motivasi sebelum mendirikan sebuah perusahaan. Nah, motivasi-motivasi itu datangnya dari mana sih Kak? Terus kayak gimana Kak Hadi apa ya menginterpretasikan motivasi itu ke dalam usaha Kak Hadi? Oke. Motivasi yang pertama yaitu awalnya kita bermimpi karena semua orang pasti mempunyai mimpi dan hanya orang yang mempunyai aksi untuk menggapai mimpilah yang berhasil merealisasikan mimpinya. Kita awalnya bermimpi dari wah, kita pengen punya alat A, alat B, alat C. Perlahan alat-alat tersebut terrealisasikan. Selanjutnya kita bermimpi lagi. Wah, kayaknya kalau kita punya production house enak nih, kita bisa ngumpul di sini, kita bisa ngerancang strategi-strategi buat usaha kita di tempat ini. Dan perlahan production house juga terrealisasi, ada di Kota Serang, kita punya production house. Setelah ada production house, kita bermimpi untuk melegalkan perusahaan kita dan alhamdulillah pada bulan Mei kemarin perusahaan kita legal. Nah, FYI, sebelumnya perusahaan kita bernama Little Genius sebelum branding menjadi Zeta Kreatif. Kenapa kita nggak pakai nama Little Genius? Karena nama Little Genius sudah ada di Kemenkumham, sehingga kita tidak bisa menggunakan nama Little Genius. Nah, pada tahun 2022, akhirnya kita memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Zeta Kreatif. Kita rebranding perusahaan kita menjadi Zeta Kreatif dan kita mengubah strategi dan tujuan market kita ke depannya. Dan menjadi motivasi juga kita dikelilingi oleh orang-orang hebat di sana, oleh orang-orang berpengaruh sekaligus mereka menjadi mentor sama guru kita. Sehingga kita bisa menjalankan usaha kita ini terarah gitu. Oh, keren ya. Tadi namanya PT Zeta Kreatif Kreatif Indonesia. Zeta Kreatif. Kenapa sih? Aku sebenarnya agak kepo nih. Kenapa Kak Hadi milih nama Zeta Kreatif gitu? Sebenarnya Zeta Kreatif Indonesia itu dulu dicetusin pada tahun 2021. Kan kita rebranding tahun 2022 dan nama itu terfikir di 2021. Zeta sendiri diambil dari bahasa Yunani dan yang dimana ada namanya pangkat 21 itu Zeta. Jadi awalnya dari situ. Oh gitu, keren banget menurut aku itu. Terus ini kan kakak di perusahaan pastinya nggak sendirian dong. Betul. Dan bakal apa ya banyak orang-orang yang terlibat gitu. Nah, Iya. siapa aja sih Kak? Kayak misalnya dari partnernya atau dari mungkin apa ya? Kayak partner yang selain non perusahaan kakak gitu. Ada nggak sih Kak? Partner selain non perusahaan tentunya ada. Di Serang kita berpartner dengan Estetik. Dia juga berjalan di audiovisual. Kita berjalan beriringan untuk memenuhi kebutuhan klien di Provinsi Banten mengenai audiovisual, mengenai musik, mengenai animasi dan fotografi di Banten. Gitu, keren. Berarti perusahaan kakak ini tingkatnya udah apa ya kalau boleh tahu? Untuk saat ini skalanya akan memasuki nasional karena yang terdekat kita akan memasuki ke dalam company profile. Kita akan menggarap company profile dari perusahaan-perusahaan ya sekitar Tangerang, Jabodetabek, Kak. Oh gitu, oke. Perusahaan Kak Hadi ini kan udah nasional ya. Ya. Berarti tujuan dari target perusahaan kakak ini sebenarnya siapa sih? Kayak apakah masih UMKM kecil atau ada apa ya kayak target lain gitu yang kakak inginin? Oke. Targetnya tidak lepas dari UMKM karena kita harus punya impact kepada masyarakat. Nah, yang bisa kita beri impact yaitu UMKM karena skala mereka masih kecil. Kita harus bisa membangun
skala mereka menjadi lebih besar dan nasional. Kita perkenalkan UMKM-UMKM yang ada di Provinsi Banten kepada Indonesia, agar mereka tahu bahwa ada loh produk-produk, ada makanan dari Banten yang rasanya nikmat, yang produknya bagus, kayak gitu. Selain UMKM, target perusahaan kita juga yaitu instansi-instansi, lembaga, dan korporasi yang ada di Banten dan di Pulau Jawa ini. Oh gitu, berarti udah meluas ya Kak ya sekarang Iya, targetnya. Oke, keren banget. Nah, aku kepo nih Kak. Kak Hadi kan sekarang maba ya, Iya. tahun 2023. Nah, gimana sih cara Kak Hadi konsisten dari akademik dan juga ngurus perusahaan Kak? Dan juga gimana cara Kak Hadi untuk bangkit, misalkan terjadi suatu problem dalam perusahaan, gimana sih cara dari Kak Hadi sendiri? Ya, jadi bagaimana cara saya konsisten yaitu niatin dulu dari dalam diri kita untuk konsisten bahwa kita harus bisa maju melalui proses-proses yang kita akan hadapi. Bagaimana ada problem ke depannya, semua problem pasti bisa kita atasi. Tuhan memberikan kita masalah tidak lebih dari batas kemampuan diri kita, sehingga kita bisa menghandle semua masalah yang ada. Nah, bagaimana cara saya konsisten, yaitu tanemin niat dalam diri saya untuk konsisten berada di bidang tersebut, saya tekuni. Nah, karena kekonsistenan saya bisa mengantarkan saya sampai di titik ini. Banyak rekan saya yang tidak konsisten, itu akan terkena seleksi. Ibaratnya kasarnya seleksi alam, Kak. Seleksi alam. Sehingga mereka-mereka yang tidak konsisten, yang orientasinya ke uang, itu akan terseleksi dengan sendirinya. Karena mereka tidak mau mengimprove diri mereka atau tidak mau mengimprove apa yang mereka punya. Sehingga mereka mudah sekali untuk tereliminasi dari lingkup yang ada. Oke, keren banget cara Kak Hadi untuk konsisten gitu ya. Yeah. Terus aku mungkin sedikit kepo juga ya nih Kak, tentang perusahaan Kakak. Apa sih sejauh yang Kakak jalani sampai sekarang, apa sih menurut Kak Hadi kelebihan dan kekurangan dari perusahaan Kakak? Kelebihannya yang pertama, kita mempunyai impact untuk masyarakat. Karena sebelumnya kita di UMKM dan kita pernah menjadi volunteer pada saat banjir di Banten 2022 lalu. Nah, pada saat banjir 2022 lalu, kita mengadakan sosialisasi kepada korban banjir untuk memenuhi pasokan makannya, yang saat itu banjir dari pagi, dari subuh sampai sore itu masih selutut, dan mereka membutuhkan pasokan makanan karena makanan mereka semua terendam. Kita memberikan makanan, kita memberikan pakaian. Dengan melihat mereka yang masih ceria, membuat kita semangat dan membuat kita bersyukur bahwa kita masih diberikan rezeki oleh Tuhan. Kayak gitu, Kak. Dan kita juga pada saat itu mengadakan foto gratis kepada UMKM yang terkena banjir di Provinsi Banten, dan alhamdulillah ada beberapa UMKM yang ngasih produknya ke kita untuk difotokan dan mereka upload di sosial media dan e-commerce mereka. Oh, berarti kelebihan yang dimiliki pun udah sangat berdampak baik ya untuk masyarakat, untuk lingkungan sekitar, gitu-gitu ya, Kak? Iya. Oh ya, aku mau menjawab kekurangannya. Oh ya, boleh. Mungkin kekurangannya kurang banyak aja cabangnya, Kak. Oh, kurang banyak. Apakah ada niatan nih untuk memperbanyak cabang? Kalau niatan pasti ada. Kita akan memperbanyak cabang, terutama di Jabodetabek, karena lingkup terbesar ekonomi di Indonesia kan ada di Jakarta, kayak gitu. Ya, oh, keren banget. Semoga bisa soon ya, Kak, bisa buka cabang lagi. Amin. Nah, terus Kak Dini kan memiliki perusahaan yang pastinya tuh nggak gampang ya untuk dihandle. Apa aja sih Kak hambatan-hambatan yang Kak Hadi udah rasain nih sampai sekarang kayak gitu? Hambatan yang udah saya rasain yaitu hambatan yang ada di perusahaan saya. Awalnya kita minim alat, kita minim kamera dulu hanya punya satu. Kita nggak punya lighting, kita nggak punya gimbal, kita nggak punya drone. Perlahan semua itu terpenuhi. Namun pada saat itu semua menjadi hambatan buat kita, karena kita perlu minjam, kita perlu nyewa, atau ada teman yang punya kita sewa, karena kita lebih prefer untuk nyewa kepada teman dibandingkan kita nyewa ke tempat sewa.
Karena kalau ke tempat sewa itu perlu ijazah sebagai jaminan. Amit-amitnya ketika kita nyewa dan kita mengasih ijazah kita sebagai jaminan dan gedung itu kebakaran, ijazah kita menjadi korban juga. Tuh, selain itu pada tahun 2021 kita alhamdulillah ngegarap project video sebanyak 30 video, namun itu dalam waktu 2 bulan. Nah, karena dalam 2 bulan dan ada 30 video, kita ngerekrut tim. Ada tim seperti kita di Banten, kita rekrut untuk membantu kita mengerjakan video yang ada. Namun 15 hari pertama tim itu buntu, nggak ada jalan. Ketika kita suruh untuk nge-shoot ke Malingping, dia nggak bisa. Alasannya ada operasional atau enggak, motornya nggak ada, kayak gitu. Terus ada juga teman-teman yang susah untuk dihubungin, dia nggak konsisten di dalam lingkup perusahaannya. Itu menjadi hambatan kita pada saat itu. Tapi dari hambatan-hambatan itu sendiri pastinya perusahaan KHD jadi makin memiliki kewaspadaan gitu ya Kak ya, untuk kedepannya bisa lebih hati-hati dalam hal-hal lain-lainnya gitu ya. Benar. Nah, kayak mungkin dari banyaknya hambatan, terus ada juga target dan lain-lain. Ada hal yang diimpikan juga nih. Ada nggak sih Kak target yang udah perusahaan Kakak capai gitu? Target yang perusahaan saya capai yaitu pada awalnya kita menargetkan dalam jumlah video nih, wah tahun ini kita harus bisa 20 video. Tahun depan kita harus bisa 50 video. Dengan cakupan valuasi kita juga lebih besar lagi. Kita sekarang valuasi berada di angka 3 digit, alhamdulillah. Wah keren banget itu. 3 digit, yang mana itu merupakan target kita untuk saat ini. Mungkin kedepannya bisa bertambah lagi cakupannya. Amin ya, semoga nanti jadi 4-5 digit ya, siapa Amin. tahu. Terus apa sih Kak? Ini kan berarti Kak Adi udah banyak nih yang beberapa lah ya ada target yang tercapai. Nah, boleh spill nggak sih kayak project kedepannya mau ngapain? Mau ada acara atau kegiatan atau bahkan mau mengadakan perusahaan atau cabang lagi gitu? Project kedepannya tentunya di tahun ini kita bakalan ada project besar, mungkin sekitaran lebih dari 20 video yang akan kita garap. Dan tahun ini juga kita niatnya ingin mempersiapkan portofolio kita buat masuk ke company profile di tahun depan, di 2024. Aku minta ke Kak Hadi nih tips and trick buat sobat planner lainnya yang juga mau berusaha. Kan kadang kita masih kayak mau melangkah tuh masih takut gitu ya Kak. Benar. Ya. Jadi kayak langkah apa yang harus kita ambil dan tips and trick yang dari Kak Hadi gitu. Mungkin tips and triknya kita tanemin kemauan dalam diri kita. Apa yang kita mau, apa yang kita impikan, kita kejar. Kita bisa bermimpi seluas-luasnya. Diri kita terbatas oleh ruangan, namun pikiran kita bisa bebas kemana saja. Ikuti pikiranmu, ikuti pikiran kita agar kedepannya kita bisa merealisasikan apa yang ada di pikiran kita dengan adanya aksi juga terlebih. Kemudian kita bisa konsisten dalam menjalaninya. Saya punya prinsip bahwa people follow dream, money follow people, yang dimana kita sebagai manusia mengejar mimpi kita dan biarin uang mengejar kita. Keren banget itu Prinsip people follow money, people follow dream, people follow dream, money follow people. Nah itu keren banget sih menurut aku Kak Hadi. Dan mungkin karena kita udah banyak banget nih ya Kak bincang-bincang, banyak hal yang udah disampaikan, banyak hal juga dari Kak Hadi yang mungkin bisa banget nih memotivasi sobat planner untuk menjalankan usahanya. Oke teman-teman, kita udah ada di penghujung podcast nih. Sebelumnya aku mau makasih banget nih ke Kak Hadi untuk kesempatannya
menyebarkan, mengasih tahu ke sobat planner juga tentang tips and trik wirausaha, juga sharing-sharing nih ya Kak tentang perusahaan Kak Hadi. Nah, semoga podcast kali ini bermanfaat bagi sobat planner semuanya, apalagi yang mau menjalankan usaha dan mau mendirikan perusahaan, siapa tahu. Sekian dari aku. Ditunggu di podcast Eko Team selanjutnya. Sampai jumpa.